Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD Tanggamus dipimpin Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan, didampingi Wakil Ketua 1 Irwandi Suralaga, Wakil Ketua 2 Teddy Kurniawan, Wakil Ketua 3 Kurnain. Paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus sendiri merupakan rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Tanggamus ke-27 tahun 2024, Rabu 20 Maret 2024. Turut hadir dari jajaran eksekutif PJ Bupati Tanggamus Insinyur Mulyadi Irsan, anggota Forkopimda Tanggamus, Kepala Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Dunia Usaha, pimpinan partai politik, staf ahli Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, camat, Ketua TP PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ketua Abdesi, veteran, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, insan pers, dan ormas Kabupaten Tanggamus. PJ Bupati Tanggamus Mulyadi Irsan MT mengatakan, hari jadi Kabupaten Tanggamus ke-27 ini puncak apresiasi daerah terhadap sejarah pembentukan Kabupaten Tanggamus merupakan perjuangan yang terus dilaksanakan setiap tanggal 21 Maret. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997, pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 tentang Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tanggamus. Rapat paripurna istimewa hari jadi Kabupaten Tanggamus yang ke-27 ini merupakan puncak apresiasi daerah terhadap sejarah perjuangan pembentukan Kabupaten Tanggamus. Setiap tanggal 21 Maret sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tanggamus. Merujuk kepada sejarah wilayah Kabupaten Tanggamus dimasuki oleh penjajahan Belanda pada tanggal 24 Agustus 1682, yaitu ekspedisi perdagangan VOC. Hal ini terjadi akibat imbas dari berkuasanya Sultan Haji sebagai pengganti Sultan Ageng Tirtayasa. Dari tahun 1682 sampai 1799, perlawanan terhadap Belanda masih berlangsung. Namun sejak tahun 1856, perlawanan terhadap pemerintahan Belanda mulai surut. Selanjutnya wilayah Tanggamus dibentuk Onderafdeling yang dipimpin oleh seorang kontrolir di Kota Agung. Pada saat itu pemerintahan telah dilaksanakan oleh pemerintahan adat dengan sebutan marga yang masing-masing dipimpin oleh seorang pasirah yang membawahi beberapa kampung. Pada tahun 1944 berdiri pemerintahan kecamatan dan kewedanaan, serta pada tahun 1953 berdiri pula pemerintahan negeri sekaligus menghapus pemerintahan adat dan atau marga. Pada masa pemerintahan kewedanaan, Kota Agung mengkoordinir 4 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Jugubalak, dan Kecamatan Talak Badan, yang mencakup Kecamatan Tua Panggung pada tahun 1964. Pemerintahan kewedanaan dihapuskan. Lalu tahun 1971 pemerintahan negeri juga dihapuskan. Pada perkembangan selanjutnya tahun 1979 dalam rangka memperpendek rentang kendali sistem pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 114/1979 tanggal 30 Juni 1979. Maka dibentuk wilayah pembantu Bupati Lampung Selatan di Kota Agung. Wilayah ini mencakup 10 kecamatan dan 7 perwakilan kecamatan dengan 300 desa dan 3 kecamatan serta 4 desa persiapan. Secara administratif, ketika terbentuk Kabupaten Tanggamus terdiri dari 11 wilayah kecamatan dan 6 wilayah perwakilan kecamatan. Kemudian dilakukan pemekaran kecamatan yang sampai dengan tahun 2007. Kabupaten Tanggamus
kecamatan, 8 kelurahan, dan 371 pekon atau desa. Selanjutnya pada tanggal 26 November 2008 melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung, maka cakupan wilayah Kabupaten Tanggamus dikurangi dengan wilayah Kabupaten Pringsewu terdiri dari 8 kecamatan dan Kabupaten Tanggamus memiliki 20 kecamatan, 299 pekon dan 3 kelurahan. Pimpinan dan anggota dewan hadirin yang berbahagia, peristiwa dan catatan sejarah menunjukkan bahwa para pejuang, yaitu pendahulu-pendahulu kita, sangat berani melawan penjajah. Karena masyarakat Tanggamus waktu itu memiliki semangat juang yang luar biasa dan gagah berani. Semangat perjuangan tersebut tidak pernah pudar, bahkan semangat itu yang ingin terus kita tanamkan di jiwa masyarakat Kabupaten Tanggamus melalui sinergi, kerja berkualitas, saling membantu dan bergotong royong dengan fokus menjadikan Kabupaten Tanggamus yang makin maju, sejahtera dan berkelanjutan. Sebagai masyarakat Kabupaten Tanggamus, mari kita jadikan hari kelahiran Kabupaten Tanggamus sebagai sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan ini dengan karya, inovasi, dan prestasi. Lalu kita bingkai catatan perjalanan hari ini dan ke depan dengan kerja yang produktif demi meraih cita-cita dan harapan di masa depan. Rasa cinta dan rasa memiliki terhadap Kabupaten Tanggamus tentunya harus terpatri dalam dada, tercermin dalam sikap dan terwujud dalam setiap diri pribadi masyarakat Kabupaten Tanggamus. Hal tersebut tentunya sejalan dengan tema peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tanggamus ke-27 tahun ini, yaitu Bakti Bersama Menuju Tanggamus Sejahtera. Melalui tema ini, kami mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tanggamus untuk bersama-sama memanfaatkan segala potensi keberagaman, budaya, adat istiadat, serta agama maupun potensi sumber daya manusia serta sumber daya alam yang ada. Kita bersatu dan bergerak bersama untuk maju dan berprestasi dalam meningkatkan pembangunan di semua sektor kehidupan agar masyarakat Tanggamus dapat hidup sejahtera lahir dan batin. Adapun tema peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tanggamus ke-27 tahun ini yaitu Bakti Bersama Menuju Tanggamus Sejahtera. Melalui tema ini, PJ Bupati Tanggamus mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tanggamus untuk bersama-sama memanfaatkan segala keberagaman budaya, adat istiadat, serta agama maupun potensi SDM dan SDA yang ada. Kita bersatu dan bergerak bersama untuk maju dan berprestasi dalam meningkatkan pembangunan di semua sektor kehidupan agar masyarakat Kabupaten Tanggamus dapat hidup sejahtera lahir dan batin. Selain itu, memasuki hari jadi ke-27, Kabupaten Tanggamus menghadapi tantangan global yang semakin kompleks seiring dengan laju perubahan yang sangat cepat di berbagai bidang yang sering disebut sebagai megatrend global. Perubahan global ini tidak hanya melibatkan transformasi besar yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan, tetapi juga berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dan sangat mendalam, terutama karena dipicu oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi. Kemajuan ini telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan berinovasi di dunia saat ini. PJ Bupati Tanggamus juga menjelaskan beberapa pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun ini dan dapat dipetakan capaian pembangunannya untuk mengatasi isu strategis yang ada. Capaian tersebut antara lain peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia pada tahun 2023. Capaian IPM Kabupaten Tanggamus masih masuk ke dalam kategori sedang, yakni sebesar 69,93%. Pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun ini dapat kami petakan capaian pembangunannya untuk mengatasi isu strategis yang ada. Capaian tersebut antara lain: 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
kualitas SDM saat ini Bapak Ibu sekalian salah satunya diukur oleh indeks pembangunan manusia. Alhamdulillah tahun 2023 Tanggamus sudah masuk dalam kategori sedang, yaitu 69,93, sedikit lagi 0,07 masuk dalam kategori tinggi. Ini artinya Bapak Ibu sekalian sudah menunjukkan kualitas sumber daya manusia di Tanggamus sudah mampu bersaing. Tapi tidak cukup dengan itu, PR besar yang harus dilakukan dalam pembangunan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sudah selayaknya dan seyogyanya kita bersama-sama menyusun Grand Design kualitas SDM di Tanggamus. Mulai dari pendekatan calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, 1000 kelahiran anak, hari anak, tingkat dasar, menengah dan atas. Kenapa Bapak Ibu sekalian, kualitas sumber daya manusia ini akan menjadi modal besar bagi Tanggamus untuk bisa bersaing dengan 15 kabupaten kota. Insya Allah saat ini ke depan dari kurang lebih 662.000 jiwa, hampir 60% itu adalah angkatan kerja. Nah, kita ingin angkatan kerja di Tanggamus ini mendapat posisi yang terbaik. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari aspek pendidikan, kesehatan ini bagian sesuatu yang paling utama bila kita ingin mewujudkan pembangunan yang inklusif di Tanggamus kedua. Kita harus bersaing dengan tetangga kita, Perisik, dengan pesisir, dengan Lampung Tengah, dan alhamdulillah sudah dikit lagi Bapak Ibu sekalian Tanggamus akan masuk ke angka itu. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian rata-rata di wilayah Lampung, mulai dari Mesuji, Waikanan, Tulang Bawang Barat, Lampung Barat, pesisir barat Tanggamus, Pesawaran, kondisi indeks pembangunan manusianya dalam kondisi yang relatif bersaing. Kita ingin ke depan seperti Bandar Lampung. Kita ingin mengejar ketertinggalan SDM kita seperti Metro. Untuk itu dibutuhkan strategi yang baik. Kita ingin nanti perguruan tinggi negeri Unila itu buka cabang di sini, program studi luar kampus, agar ini mempercepat terhadap penyediaan akses pendidikan di level atas. Kita ingin nanti SMK yang ada di Tanggamus ini sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga lapangan pekerjaan tersebut tersedia bagi seluruh masyarakat Tanggamus. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang kedua, penguatan ketahanan ekonomi, investasi dan daya saing. Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang terjadi tahun 2020 berakibat perekonomian Tanggamus mengalami kontraksi sebesar 1,77%. Selanjutnya mengalami perbaikan menjadi 2,3% di tahun 2021 dan 4,16% di tahun 2022. Ada suatu hal yang menggembirakan Bapak Ibu sekalian. Di tahun 2023 angka pertumbuhan ekonomi Tanggamus year on year 4,7% dan menempatkan Tanggamus pada nomor 5 besar di Provinsi Lampung. Tepuk tangan untuk Tanggamus. Yang pertama itu Bandar Lampung. Kita tidak mungkin head to head dari Bandar Lampung, karena usia Bandar Lampung jauh lebih tua dari Tanggamus.
pada posisi 4,9. Di bawah Bandar Lampung ada Metro 4,8. Ini 2 kota, bukan head to head kabupaten. Karena kota adalah jasa dan perdagangan. Kita intip siapa posisi ketiga. Ketiga ada Lampung Selatan 4,8. Yang keempat ada tetangga kita, anaknya Tanggamus, yaitu Prinsewu 4,78%. Yang kelima adalah Tanggamus. Di tahun 2023 melesat berbenah ekonominya pada capaian 4,7%. Jadi ini suatu hal yang membanggakan Bapak Ibu sekalian. Tetapi pasti ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan ke depan. Apa itu? Karena Tanggamus ini adalah paket lengkap. Dia punya daratan, dia punya pegunungan, dia punya laut 202 km panjang dari selatan. Ke depan kita usahakan memanfaatkan potensi laut, atau yang lebih kenal orang adalah blue economy. Insya Allah nanti PDRB harga konsen akan lebih meningkat bila mana sektor dari potensi kelautan ini bisa dioptimalkan. Kedua, strategi Bapak Ibu sekalian, kita akan dorong segenap sumber daya alam Tanggamus ini akan dilakukan hilirisasi, sehingga akan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Ketiga, harus dilakukan penguatan terhadap ekonomi kerakyatan, terhadap UMKM. Ini beberapa hal yang harus dilakukan di semua kecamatan Tanggamus. Tidak ada lag, tidak ada gap. Ulu-ulu, Gistik, Talapan, Ainan, sama dengan Kelumbaya, Cukubal, Pematang Sawah, Semar, Kamanusuk, Kota. Sehingga ekonomi Tanggamus ke depan kita harapkan bertengger di posisi kedua atau ketiga di Provinsi Lampung. Satu lagi informasi dari Kemendagri kemarin pada saat rapat koordinasi inflasi, satu-satunya kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki angka inflasi terbaik yaitu Tanggamus. Nah, kondisi ini berkat dukungan dari kita semua, dari DPRD, dari Forkopimda, daripada stakeholder terkait perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, teman-teman pers, dan kita bersama-sama menjaga Tanggamus yang kita cintai. Makna dari ulang tahun Tanggamus yang ke-27 ini akan kita wujudkan sebagai bentuk evaluasi untuk meningkatkan terhadap capaian pembangunan yang ke depan. Saya titip buat suasana yang nyaman, tenang, aman, dan damai. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian, para investor akan bergegas, akan semangat hadir di Tanggamus. Dampaknya terhadap tenaga kerja, terhadap private ekonomi Tanggamus akan lebih murah. Insya Allah beberapa investor sudah menunggu untuk berinvestasi di Tanggamus. Kita harapkan ini akan menjadi penguatan. Kita ingin Tanggamus PDRB-nya pertumbuhan ekonominya di atas angka 5 ke depan. Siapapun nanti yang terpilih menjadi bupati akan bersama-sama dengan masyarakat untuk meningkatkan terhadap ekonomi Tanggamus. Dampaknya tadi, tujuan bernegara itu akan dapat dirasakan oleh masyarakat. Apa kata orang, enak dipandang. Kemudian ketahanan ekonomi, investasi, dan daya saing produk lokal, yakni pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Tanggamus kembali meningkat yang mencapai 4,70%, melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 4,55%.
Lalu penurunan disparitas wilayah melalui penyediaan infrastruktur dasar masyarakat yang merata, di mana pada tahun 2023, Kabupaten Tanggamus berhasil mengentaskan pekon tertinggal atau sudah tidak ada lagi pekon di Kabupaten Tanggamus yang berstatus pekon tertinggal. Namun sebagian besar pekon masih berstatus berkembang, yaitu 189 pekon atau 63,21%. Sedangkan yang berstatus maju sebanyak 108 pekon atau 36,12%, dan yang berstatus mandiri baru mencapai 2 pekon atau 0,67%. Selanjutnya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, di mana angka kemiskinan Tanggamus mencapai 10,98%, mengalami kenaikan pada tahun 2023. Kabupaten kemudian yang turun menjadi 10,52%. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada tahun 2022, yakni TPT Kabupaten Tanggamus mencapai 3,70%, yang berhasil diturunkan menjadi 3,35% pada tahun 2023. Sementara itu, tingkat partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK juga meningkat dari 68,91% pada tahun 2022 menjadi 70,60% pada tahun 2023. Kemudian penguatan mitigasi dan penanganan bencana serta perubahan iklim. Diketahui Kabupaten Tanggamus merupakan daerah yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir, longsor, dan gempa bumi, dengan indeks risiko bencana pada tahun 2023 yang masih tinggi mencapai 132,54. Telah mengalami penurunan dari 141,06 tahun 2022. Tingginya risiko bencana ini meskipun persen menuntut kita semua untuk terus meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana. Sedangkan untuk indikator indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2023 mencapai 64,75 dengan kategori sedang. Sampai Cukuba, sampai Kuripan Kota Agung, insya Allah tahun 2024 ini akan masuk program APBD dari Kementerian PUPR. Kurang lebih 35 miliar. Masuk dari provinsi juga kurang lebih angkanya 35 miliar pada ruas tersebut. Sehingga secara bertahap ruas nanti dari Kiluan sampai ke Kota Agung ini terhubung dengan lancar. Masih ada PR ke depan, kita ingin juga Banding Agung sampai Blok 9 Semua itu juga harus lancar. Sehingga konektivitas yang ada di Tanggamus ini berjalan dengan baik. Dampaknya apa? Investasi, harga barang itu terkendali dengan baik. Ekonomi akan tumbuh. Pusat-pusat produksi ini akan lancar menuju pasar. Nah, ini kita harapkan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi dukungannya terhadap pembangunan di Tanggamus. Yang keempat, terhadap penanggulangan kemiskinan ekstrim dan perluasan kesempatan kerja. Tahun 2022, angka kemiskinan Kabupaten Tanggamus mencapai 10,98%. Kemudian mengalami perbaikan di tahun 2023 turun menjadi 10,52%. Lebih rendah dari angka kemiskinan Provinsi Lampung. Akan tetapi masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan nasional pada digit 9,36%. Oleh karena itu, pada tahun 2024 sampai 2025 angka kemiskinan ditargetkan 1 digit, yaitu 9,4 sampai dengan 9,7%. Tadi pagi saya mendapat berita bahwa angka kemiskinan ekstrim di Tanggamus sudah turun. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita harapkan terkait kemiskinan ini tidak hanya kepada satu urusan saja. Jadi 32 urusan pemerintah harus mengawal secara utuh terhadap penanggulangan kemiskinan. Apa itu kemiskinan? Artinya ketidakmampuan bagi masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar makan dan minuman makanan. Kita harapkan ke depan Tanggamus di ulang tahun yang ke-27 ini menjadi Baldatun Toyibatun Warobodowo. Tepuk tangan untuk Tanggamus.
Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, pembuatan mitigasi dan kebencanaan. Kabupaten Tanggamus merupakan daerah yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir, longsor, dan gempa bumi. Dengan indeks risiko bencana pada tahun 2023 mencapai 132,54, telah mengalami penurunan dari 141% di tahun 2022. Tingginya risiko bencana ini menuntut kita semua untuk terus meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan berbasis mitigasi bencana. Sedangkan untuk indikator indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2023 mencapai 64,75 dalam kategori sedang, telah mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang hanya mencapai 62,06%. Oleh sebab itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas air, udara, dan lahan, serta pengelolaan sampah yang terintegrasi. Sebagai informasi, tahun 2023 untuk pertama kalinya Tanggamus dianugerahi Adipura oleh Kementerian LHK. Dan ini menjadi sejarah bagi Tanggamus terhadap apresiasi. Tapi yang lebih penting, Bapak Ibu sekalian, memaknai Adipura itu adalah kesadaran bagi kita semua warga. Karena Adipura itu adalah motivasi. Yang paling utama bagaimana kesadaran masyarakat. Saya titip tidak membuang sampah sembarangan. Saya titip menjaga lingkungannya. Dan juga PR bagi pemerintah daerah, baik di tingkat PON, kecamatan, dan juga di kabupaten, untuk menyiapkan sarana dan prasarana. Sinergi ini akan mewujudkan Tanggamus yang hijau, Tanggamus yang ramah lingkungan, Tanggamus yang asri, sehingga Tanggamus tidak hanya ekonominya menguat, tetapi semua masyarakat itu nyaman tinggal di Tanggamus. Buktinya apa, Bapak Ibu sekalian? Tanggamus ini kan dekat dengan laut, tetapi Tanggamus tidak panas. Tanggamus itu teduh karena ada Gunung Tanggamus yang melindunginya, dan tentunya di dalamnya kita juga merasakan kenyamanan. Untuk itu kita berupaya meningkatkan pembangunan di Tanggamus dengan tetap menjaga pelestarian lingkungan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berdasarkan pencapaian pembangunan di atas sepanjang tahun 2023 yang lalu dan awal 2024, Kabupaten Tanggamus berhasil memperoleh apresiasi berupa penghargaan atas prestasi yang diraih. Yang pertama, penghargaan dari Top BUMD Award tahun 2023 dalam kategori Top BUMD. Kedua, penghargaan Siger Stunting kategori predikat media pada penilaian kinerja kabupaten kota pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting Provinsi Lampung tahun 2023. Yang ketiga, penghargaan terbaik ketiga pembangunan perencanaan daerah Saiful Mujwar tahun 2023. Penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori India tahun 2023 dari Kementerian PP dan PA. Yang keenam, penghargaan BKN Award 2023 terbaik ke-1, yaitu implementasi NSPK manajemen ASN. Terbaik 1 kategori implementasi perencanaan kebutuhan dan mutasi, serta terbaik 2 perencanaan manajemen kinerja. Ketujuh, penghargaan Kabupaten Universal Health Coverage, program jaminan kesehatan nasional. Kedelapan, penghargaan juara umum yang ke-1 dan kedua di Provinsi Lampung tahun 2023. Maka jadikan peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanggamus sebagai momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri, serta memantapkan kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanggamus. Sementara itu, Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan berharap melalui momen HUT Tanggamus ke-27 ini, kedepannya Kabupaten Tanggamus lebih maju dan sejahtera. Tim Liputan Radar Lampung TV melaporkan.